Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Andri Fajriana dari kelas PGSD 1B akan menjelaskan tentang metode pembelajaran demokrasi. Metode demokrasi adalah suatu cara mengajar dengan mempertunjukkan suatu benda atau cara kerja sesuatu. Benda itu berupa benda sebenarnya atau suatu model. Hal-hal lain yang dapat dipertunjukkan adalah cara menggunakan alat atau serangkaian percobaan yang terakhir ini dilakukan bila alat-alat yang digunakan itu jumlahnya tidak memadai atau percobaan itu mengandung hal-hal yang berbahaya atau ada alat yang mudah pecah. Dalam metode ini, antara lain dapat dikembangkan kemampuan siswa untuk mengamati, menggolongkan, menarik kesimpulan, menerapkan konsep, prinsip atau prosedur dan mengkomunikasikannya dengan kepada siswa-siswa lain. Demonstrasi dapat dilakukan oleh guru atau siswa yang sudah dilatih sebelumnya. Penggunaan metode demonstrasi dalam bidang keterampilan atau PKK. Metode demonstrasi juga merupakan metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Berikut ini adalah kelebihan metode demonstrasi. 1. Perhatian siswa lebih terpusat pada pelajaran yang sedang diberikan. 2. Kesalahan yang terjadi bila di pelajaran ini diceramahkan dapat diatasi melalui pengamatan dan contoh konkret. 3. Kesan yang diterima siswa lebih mendalam dan tinggal lebih lama. 4. Siswa dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh pengalaman langsung serta dapat mengembangkan kecakapannya. 5. Menghindari verbalisme. 6. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. 7. Proses pengajaran lebih menarik. 8. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. Dan kelemahan metode dari demonstrasi adalah 1. Alat yang terlalu kecil atau penempatan yang kurang tepat menyebabkan demonstrasi tidak dapat dilihat oleh siswa. 2. Guru harus menjalankan kelangsungan demonstrasi dan dengan bahasa klien suara yang dapat ditangkap oleh siswa. 3. Bila waktu sempit, demonstrasi akan berjalan terputus-putus atau dijalankan tergesa-gesa sehingga hasilnya tidak memuaskan. 4. Bila siswa tidak diikut sertakan, proses demonstrasi akan kurang dipahami. 5. Memerlukan keterampilan guru secara khusus. 6. Membutuhkan fasilitas yang memadai, barang atau alat yang akan didemonstrasikan. 7. Membutuhkan waktu yang lama. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan metode demonstrasi adalah sebagai berikut. A. Perencanaan. 1. Merumuskan tujuan yang jelas baik dari sudut kecakapan atau kegiatan yang diharapkan dapat ditempuh setelah metode demonstrasi berakhir. 2. Menetapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilaksanakan. 3. Memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. B. Pelaksanaan. 1. Memeriksa hal-hal di atas untuk kesekian kalinya. 2. Memulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik. 3. Mengingat pokok-pokok materi yang akan didemonstrasikan agar demonstrasi mencapai sasaran. 4. Memperhatikan keadaan peserta didik, apakah semuanya mengikuti demonstrasi dengan baik. 5. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif memikirkan lebih lanjut tentang apa yang dilihat dan didengarnya dalam bentuk mengajukan pertanyaan. 6. Menghindari ketegangan, oleh karena itu guru hendaknya selalu menciptakan suasana yang harmonis. C. Penilaian atau evaluasi. Kegiatan penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran yang menggunakan metode demonstrasi berupa pemberian tugas seperti membuat laporan, menjawab pertanyaan, mengadakan latihan lebih lanjut. Selain itu, guru dan peserta didik mengadakan evaluasi terhadap demonstrasi yang dilakukan, apakah sudah berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.